Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu Anies yang tak gentar mendulang suara di kandang banteng ya. Menarik mengingat saat ini ya dan pemilu-pemilu sebelumnya bahwasanya kunci kemenangan pemilihan umum ataupun memenangkan kontestasi Pilpres adalah ya bagaimana perolehan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Kalau Jawa Barat kemungkinan akan merajai ya Anies bisa menang di situ. Tetapi bagaimana itu suara di Jawa Tengah yang dahulu dimenangkan oleh Jokowi sekitar 70% ya. Dan at least ya meskipun saat ini akan susah ya, masih berat ya, meskipun saat ini masih menjadi tradisi PDIP dan juga kader yang dicalonkan oleh PDIP untuk meraih di Jawa Tengah ya minimal ya tidak kalah begitu jauh ya. Ini sesuai yang dilansir oleh ermol.id, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka bakal calon capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan memasang target perolehan suara maksimal di Jawa Tengah Jateng pada Pilpres 2024. Anies begitu percaya diri untuk bertarung merebut suara di provinsi yang dikenal sebagai kandang banteng basis PDIP tersebut. Hasil ini paling tidak menyamai perolehan suara yang didapat Sudirman Said sebesar 42% saat melawan Ganjar Pranowo di Pilkada Jawa Tengah 2018 lalu. Iya, kalau kita melihat ya, Sudirman Said juga pernah bertarung dalam Pilgub Jawa Tengah. Target tersebut disampaikan Anies dalam acara bertajuk Temu Relawan Anies Baswedan se-Jawa Tengah di Semarang Minggu malam. Menurutnya, Jateng bukan wilayah yang sulit dimenangkan meski selama ini provinsi tersebut dikenal sebagai basis utama kubu lawan. Jawa Tengah ini merupakan basis lawan, tapi bukan berarti kita tidak bisa menang. Tanah ini bukan tandus, kita bisa menanam ladang-ladang subur di sini, kata Anies. Syaratnya nanamnya harus dengan cara yang benar. Cara nanamnya Bapak dan Ibu yang lebih tahu, sambungnya, yang disambut tepuk tangan ratusan relawan yang hadir. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menyebut Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sehingga menang di Jawa Tengah akan berkontribusi pada target pemenangan di seluruh Indonesia. Makanya saya titip agar semuanya bisa menjangkau dan mengorganisir hingga ke TPS, ujar Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengingatkan semua simpul relawan di Jawa Tengah agar maksimal menjaga perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS. Setiap TPS selanjutnya minimal dijaga 2 relawan. Mencari suara itu penting, tapi menjaga suara itu jauh lebih penting, tandas Anies ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan manuver safari Anies yang sudah menjadi konsekuensi untuk ya safari ya mondar-mandir ke sana ke sini, termasuk dari Jawa Barat langsung ke Jawa Tengah untuk mencari dukungan dan juga meraih asa kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan saat ini memang menjadi problem pemilu yaitu kecurangan gitu ya, kecurangan. Selain bagaimana prospek menang di untuk koalisi Anies ini ya, atau Anies sendiri itu di Jawa Tengah ya, termasuk Jawa Timur yang merupakan kandang banteng. Nah saat ini bukan tidak mungkin ya perolehan suara itu bisa naik signifikan ya karena 5 tahun yang lalu dengan saat ini bisa jadi kondisinya berubah ya, kondisinya berubah. Itu tergantung bagaimana konstelasi politik dan juga bagaimana kondisi masyarakat saat ini yang lebih melek ya untuk melihat perubahan di sosok Anies daripada sosok yang sekarang bisa dilihat rekam jejaknya ya. Tetapi memang kembali lagi ya, masalah kecurangan ini yang bisa menjadi faktor tidak terlihat yang bisa dijadikan sebagai faktor juga untuk suara itu bisa hilang ya dari para pemilih yang menginginkan perubahan untuk memilih Anies. Nah saat ini sudah banyak ya para tokoh dan juga grassroots dari partai yang sudah ada di parlemen, misalnya P3 itu grassrootsnya meskipun P3 elitnya mendukung kekuasaan ataupun ke PDIP atau Ganjar ya, tapi grassrootsnya
justru mendukung ya lebih ke Anies Baswedan, yaitu misalnya Forum Kapal Membangun. Jadi di situ ada tokoh Abil Marati yang sudah mendeklarasikan untuk mendukung Anies Baswedan. Dan tentu saja juga relawan-relawan Anies itu ya sudah mulai tumbuh subur bak cendawan di siang hari gitu ya. Nah, saat ini yang menjadi pertanyaan adalah selain pemenangan ya, teknis untuk menjaga suara itu yang disampaikan Anies jauh lebih penting ya, selain untuk meraih suara. Dan saat ini sudah menjadi kebiasaan, yaitu Jawa Tengah itu menjadi kandang banteng ya, termasuk juga Jawa Timur. Tapi bisa jadi ya, dengan semakin ya melihat rakyat itu kesadaran untuk kinerja pemerintahan Presiden Jokowi saat ini yang jauh panggang dari api untuk memberikan kesejahteraan, maka bisa jadi gitu ya, suara itu berubah ya. Sama seperti dulu ya, ketika kalau nggak salah Anies dikepung ataupun Jokowi yang menang sebagai dalam Pilgub DKI, di situ kalau nggak salah dikepung oleh beberapa dukungan partai politik, tetapi akhirnya memenangkan kontestasi. Nah, kita lihat saja gitu ya, karena saat ini di situ Jawa Tengah isu yang paling krusial adalah terkait masalah kesejahteraan dan juga kemiskinan yang terjadi, yang diasuh oleh gubernur yaitu Ganjar Pranowo. Ya, Ganjar Pranowo selama 2 periode terpilih, tetapi kemajuan itu tidak bersifat signifikan, yaitu masih banyak ya rakyat miskin di Jawa Tengah. Dan ini miris mengingat Jawa Tengah itu ya kalau bisa dibilang adalah wilayah yang subur ya, sumber daya alam banyak ya, melimpah, tetapi masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau kita menarik itu ke hal yang lebih nasional ya, dengan standar World Bank ya, sehari $2 atau sebulan 900, maka jumlah rakyat miskin itu jauh akan lebih banyak lagi, yaitu 100 juta ya secara nasional ya. Nah, makanya ini yang menjadi pertanyaan ya, Gubernur Jawa Tengah yang sudah memerintah 2 periode dan belum bisa memberikan kesejahteraan ya, justru ada permasalahan, yaitu masyarakat Jawa Tengah masih banyak yang miskin ya, kenapa masih dipercaya gitu ya. Pun itu ya dipertanyakan oleh internal PDIP juga, yaitu Trimedia Panjaitan yang melihat sosok Ganjar Pranowo ya, prestasinya apa gitu ya. Tidak hanya terkait masalah rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi juga masalah banjir yang kemarin juga sempat heboh, yaitu banjir di Semarang yang sudah diperingatkan oleh Bu Mega, misalnya terkait banjirop yang menjadi ancaman di Semarang gitu ya. Seakan tidak mengambil pelajaran ya dari sebelumnya. Jadi untuk internal PDIP yaitu Ganjar ya, kita lihat masih banyak problematika ya di Jawa Tengah, dan yang menjadi pertanyaan apakah bisa diselesaikan untuk pemerintahan yang terbaru, yaitu Anies yang bersama relawannya akan terus mencari dukungan dan mencari suara yang lebih banyak, karena itu konsekuensi dari kontestan yang sudah dideklarasikan oleh partai politik dan juga para relawan. Nah, tinggal kita melihat saja gitu ya, apakah faktor yang lain yaitu kecurangan ya masih akan menjadi dominasi ya, atau juga bagaimana ya nanti jikalau pemilu itu ya akan terjadi 2 putaran ya. Nah, ini menarik ya, ketika ketika dukungan itu sudah menjauh dari PDIP karena the ruling party, termasuk juga Presiden Jokowi yang gagal dalam tanda kutip dan datanya sudah banyak untuk mensejahterakan rakyat ya, maka dukungan itu akan berduyun-duyun ya mendukung ataupun condong ke Anies Baswedan. Nah, bagaimana dengan jika terjadi 2 periode? Nah, ini juga akan tetap menarik dan belum bisa diprediksikan. Bisa jadi ya nanti putaran kedua akan
Anies dan Prabowo ya, dan tinggal menyisakan siapa sisa ataupun suara yang akan berlabuh ke Anies untuk untuk memenangkan kontestasi ini ya. Menarik ya, saat ini Anies sudah coba merambah di Jawa Tengah, tinggal Jawa Timur yang merupakan kandang banteng. Apakah itu bisa menjadi perubahan ya, dengan kemenangan signifikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk Anies, atau minimal gitu ya, tidak kalah yang sangat signifikan. Kita tunggu saja kontestasi Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.